Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memenuhi panggilan klarifikasi di kantor DPP PD Perjuangan Jakarta terkait pernyataannya siap maju Pilpres. Ganjar dinyatakan tidak melanggar aturan partai, namun tetap dikenai sanksi teguran lisan. Sudah memberikan banyak penjelasan, clearance pada statement saya, dan tentu sebagai kader saya taat. Dan tadi diberikan sanksi lisan, tentu ini bagian dari komunikasi publik yang rasanya saya harus memperbaiki. Dan tentu saja yang kedua, Pak Sekjen sudah bicara untuk PDI Perjuangan, lihat baju saya. Semua keputusan terkait dengan Pilpres adalah keputusan Ketua Umum. Jadi semua pasti akan mengikuti. Meski dianggap tidak melanggar aturan partai, Ganjar Pranowo tetap diberikan sanksi teguran lisan oleh DPP PD Perjuangan sebagai buntut pernyataannya yang siap nyapres pada pemilu 2024. Apakah jalan Ganjar menuju 2024 akan semakin terjal atau sebaliknya? Saya akan membahasnya bersama dengan politikus PD Perjuangan Deddy Sitorus, Ketua Relawan Ganjar Pranowo atau GP Mania, Immanuel Ebenezer, dan pakar komunikasi politik Henry Satrio. Selamat malam Bang Deddy, Bang Noel, dan juga Mas Hensat. Selamat malam Mbak Sylvia. Baik, saya ke Bang Deddy dulu. Jadi Bang Deddy, sanksi terhadap Ganjar sudah sesuai belum dengan aturan yang berlaku di DPP PD Perjuangan? Ya, saya kira sanksinya sudah sangat sesuai. Itu sanksi yang paling bobotnya di bawah karena tidak ditemukan pelanggaran disiplin yang cukup dalam gitu ya, dalam artian anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita serta perintah partai, dan konteksnya juga sudah dijelaskan sehingga beliau hanya menerima teguran lisan gitu ya. Jadi saya kira itu sudah sesuai diputuskan oleh DPP partai. Kalau Bang Noel melihatnya bagaimana? Ganjar dikenai sanksi teguran lisan meski dinilai tidak melanggar aturan partai. Kalau tidak melanggar namun tetap diberikan sanksi lisan, itu apakah GP Mania mempertanyakan hal tersebut? Enggak, justru gini Mbak. Tadi kan yang disampaikan Sekjen PDIP itu kan sebetulnya selaras lah ya. Karena pada bicara tentang prinsip keadilan itu sendiri. Ketika Dewan Kolonel diberi sanksi SP3, maka wajib juga Mas Ganjar ada sebuah sanksi. Karena ini kan bicara tentang disiplin partai. Kita lihat Bu Mega dalam hal ini sebagai Ketua Umum telah melakukan yang namanya hal prinsip keadilan itu sendiri. Dia coba memberi sanksi ke anaknya, dia juga memberi sanksi terhadap kadernya. Walaupun tadi disampaikan Pak Deddy Sitorus, Mas Ganjar dapat sanksi yang paling terendah lah, karena memang tidak terbukti sebuah pelanggaran. Karena pernyataan Mas Ganjar di tanggal 18 kemarin sebetulnya itu sejalan dengan prinsip partai. Karena kan setiap kader itu harus siap ketika ada panggilan untuk memimpin bangsa ini. Jadi apa yang dilakukan partai terhadap Mas Ganjar untuk saya adalah hal yang normal ya, karena ini kan bukan organisasi sekelas yang tidak punya disiplin kali, tapi ini kan partai yang dipimpin oleh ketua umumnya yang punya keteguhan, dan partainya juga punya disiplin partai. Saya rasa itu hal yang normal. Oke, hal yang normal saja. Mas Hensat, ada pernyataan kalau salah satu alasan kenapa Ganjar tetap dijatuhi sanksi meskipun tidak melanggar aturan karena pernyataan Ganjar ini multitafsir. Kalau untuk bangsa dan negara ya semua harus siap, begitu ya kata Ganjar ketika ditanyai soal kesiapannya Pilpres. Itu multitafsir atau tidak kalau menurut komunikasi politik? Ya, bukan multitafsir, itu jabarannya sudah jelas bahwa dia siap untuk menjadi capres, jadi nggak ada multitafsir lagi. Yang multitafsir itu justru terjadi sequence sebelumnya itu loh Mbak Sylvia. Sebuah kejadian politik kan tidak mungkin dia berdiri sendiri, tapi pasti ada kaitan dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Nah kalau terkait dengan Pak Ganjar ini kan kejadian sebelumnya ya jelas ada sanksi ke Dewan Kolonel, kemudian ada Golkar kemarin, sebelumnya ada kejadian batu tulis, ada deklarasi Anies Baswedan oleh Nasdem. Jadi memang sekuensinya tuh ada. Hanya saja sekarang kan terjadi publik jadinya bertanya juga gitu. Kenapa satu sisi Dewan Kolonel yang mendukung Puan Maharani diberikan surat peringatan
secara tertulis ya. Sementara Pak Ganjar lisan gitu ya. Surat peringatannya itu juga ditandatangani oleh Pak Hasto Sekjen. Nah ini dipanggil juga oleh Mas Ganjar, ini dipanggil oleh Pak Hasto, dan kita bisa lihat ini pemberian sanksinya nih seru juga ternyata, pakai ketawa-ketawa kan. Jadi orang publik itu melihat ini sanksi serius, teguran serius yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, ataukah memang ini teguran sandiwara yang diberikan kubu Ganjar, sementara kemarin teguran serius diberikan kepada kubunya Puan Maharani. Kan terlihatnya di publik jadi begitu tuh. Yang satu teguran lewat surat, yang satu lagi hanya teguran lisan gitu. Kenapa gitu? Sementara ya kemarin sudah terbuka bahwa yang tanda tangan juga Sekjen gitu. Nah yang sekarang yang panggil Sekjen, tapi tegurannya lisan. Nah ini di publik yang dilihat adalah, oh ya ini memang ada dua kubu yang ada di PDI Perjuangan, hanya memang dua kubu ini ujungnya patuh kepada Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum yang memang memegang hak prerogatif. Gitu Zilvia saya melihat. Baik, Bang Deddy, Anda sebagai salah satu politikus PDI Perjuangan, apakah melihat ada perlakuan yang berbeda antara hukuman yang diberikan kepada Dewan Kolonel dengan yang diberikan kepada Ganjar hari ini? Ya, saya kira ini begini ya. Pertama kita harus dudukkan dulu urusannya di PDI Perjuangan. PDI Perjuangan secara tegas sudah memutuskan hal ihwal presiden dan calon presiden dan wakil presiden itu diserahkan oleh Kongres kepada Ibu Megawati sebagai ketua umum partai. Dan oleh karena itu diperlukan disiplin dari kader untuk tetap solid berada dalam satu barisan. Itu diwujudkan dengan apa? Dengan tidak mempersoalkan capres dan cawapres sebelum waktunya tiba. Kenapa? Karena Ibu Mega sudah memutuskan bahwa untuk capres dan cawapres akan dibicarakan pada saat yang tepat, dan pada saat ini yang paling penting bagi kami adalah menjaga pemerintahan Pak Jokowi agar tetap bisa melaksanakan tugas konstitusinya. Lalu itu turun ke bawah. Kenapa kemarin Dewan Kolonel misalnya disampaikan peringatan tertulis SP3? Karena memang sudah dilakukan berkali-kali peringatan tetapi berulang sehingga akhirnya harus menjadi keputusan tertulis, ya, karena pada tanggal 7 Oktober juga partai sudah mengeluarkan peringatan kepada seluruh kader untuk berdisiplin dan tetap fokus pada soliditas partai menghadapi pemilu 2024. Nah, kenapa Pak Ganjar tadi Henry bilang seperti bercanda? Saya kira tidak ya. Proses itu seperti tadi disampaikan, pemanggilan Pak Ganjar itu dalam konteks klarifikasi karena ini baru awal ya, baru pertama ada dari Pak Ganjar keluar sinyalemen yang bisa menimbulkan tafsir yang ramai di publik ya. Itu yang menjadi dasarnya. Dan kalau dilihat di dalam rekaman itu terkesan tidak seperti orang sedang marah-marah atau tegang atau apa ya. Ya karena itu kan bagian yang ditunjukkan kepada publik. Prosesnya di dalam kan tuh proses seperti klarifikasi yang kami kira akan yang saya dengar memang sangat tajam dan sangat mendalam gitu ya. Bang Deddy, karena ya, menurut Anda ketajaman dalam persoalan semua kader tidak boleh berbicara soal pencapresan, apakah memang akan tajam, akan adil berlaku untuk semua kader tidak terkecuali Puan Maharani misalnya? Ya, saya kira sangat sudah dibuktikan sendiri kan. Kemarin Dewan Kolonel berkali-kali diberikan teguran lisan oleh DPP partai, tapi mengulang akhirnya jatuhlah yang namanya surat teguran tertulis. Dan Pak Ganjar kalau masih melakukan lagi, tentu akan naik ke tingkat teguran tertulis gitu. Itu berlaku untuk semua. Dan untuk Ibu Puan Maharani sendiri tidak pernah Ibu Puan bicara soal capres, lalu orang lain, dan beliau mengatakan bahwa ya atas izin Allah dan kalau itu merupakan keputusan Ibu Megawati gitu. Jadi tidak pernah ada persoalan tentang Ibu Puan Maharani gitu. Nah, ini kan kader yang lain seperti Pak Rudi sama saja karena beliau bersuara tentang dukungan kepada calon presiden. Nah, dia juga dipanggil. Yang lain juga kalau melakukan hal yang sama tentu akan dipanggil.
Karena memang sudah merupakan aturan kita bersama di tingkat yang paling tinggi, Kongres Partai. Dan DPP Partai sudah mengeluarkan surat edaran pada 7 Oktober yang mengingatkan semua kader agar disiplin dalam berbicara gitu ya. Karena apa? Karena kita ingin partai ini tetap kompak, kita ingin partai ini tetap solid membantu pemerintah dan dalam menghadapi pemilu yang akan datang. Pada waktunya nanti ada momentumnya untuk membicarakan itu. Kalau ada dinamika momentumnya di dalam, untuk membicarakan semua, itu ya. Nah, berbicara soal momentum, Bang Deddy dan juga Bang Noel, saya ingin tanya, apakah dengan momentum Ganjar hari ini hanya dijatuhi sanksi teguran lisan, Anda melihat itu Bang Noel sebagai momentum bahwa sekarang ini arahnya sudah mulai berbalik bahwa ada sinyal PDI Perjuangan yang mendukung Ganjar sebagai capres? Saya melihatnya sinyalemen itu iya Mbak, karena gini, tidak mungkin Mas Ganjar menyampaikan tanggal 18 itu tanpa ada konsolidasi internal. Tapi memang Mas Ganjar ini kan sosok kader yang punya kedisiplinan tingkat tinggi lah. Dia tetap menjaga marwah partainya, begitu juga marwah ketua umumnya. Tapi saya melihatnya sudah ada konsolidasi internal partai, makanya coba Dewan Kolonel kan peristiwanya tanggal 18 Mas Ganjar kan menyampaikan ke publik, karena memang selama ini kan ada keraguan publik terhadap Mas Ganjar. Keraguannya apa? Mas Ganjar mau maju atau tidak. Kedua, siapa partainya mengusung Mas Ganjar. Ketiga, siapa wapres yang mendampingi Mas Ganjar. Nah, pertanyaan pertama itu sudah terjawab ketika Mas Ganjar menyampaikan di salah satu TV nasional juga. Beliau siap untuk bangsa dan negara. Gitu. Itu kan pertanyaannya. Kedua, partai mana? Saya yakin sampai detik ini partai yang pasti mengusung pasti PDIP. Karena kita lihat PDIP tidak mungkin juga dengan ketua umum yang diberi mandat dari Kongres pasti rasional melihatnya. Karena hari ini yang hasil riset beberapa lembaga survei, Mas Ganjar ini kan tetap paling teratas. Kedua, Mas Ganjar pasti punya dampak elektoral buat partainya. Nah, atas pertimbangan-pertimbangan inilah saya yakin Bu Mega sebagai pemegang mandat partai dari Kongres pasti akan melihat ini menjadi pertimbangan yang paling rasional. Makanya sampai detik ini saya punya keyakinan bahwa Mas Ganjar akan diusung oleh PDIP. Itu Bang Deddy, tanggapan Anda. Jadi apakah betul PDI Perjuangan sekarang semakin rasional, realistis, tidak bisa tutup mata dengan hasil elektabilitas Ganjar? Ya, sangat yakin saya. Nggak mungkin menutup mata dari beberapa riset lembaga survei. Boleh saya tanggapi sedikit, Mbak? Ya. Ya, saya kira ini yang saya harus luruskan, bahwa ketika Pak Ganjar mengucapkan ya untuk bangsa dan negara saya siap, saya kira itu sama sekali tidak ada yang namanya konsolidasi internal atau apapun. Dan dari hasil klarifikasi dan verifikasi tadi, itu jelas sekali bahwa beliau disodorkan pertanyaan retorik gitu. Kalau Anda dicalonkan bla bla bla. Ya tentu itu pertanyaan yang tidak bisa tidak, ya beliau harus jawab secara pribadi. Dan sebagai kader partai, kita memang harus selalu siap untuk apapun gitu. Nah, tetapi kan karena konteksnya ini Pilpres, ya tentu itu keputusan yang ada pada ketua umum. Dan itulah kenapa Pak Ganjar kita panggil gitu ya. Dan sekali lagi Bung Henry, mohon maaf, ini bukan gimmick gitu, bukan sandiwara gitu ya. Dan ini memang serius kita lakukan. Tidak ada pilih kasih, tidak ada pilih bulu gitu ya. Dan bukan pula sesuatu sinetron yang untuk masyarakat, tidak. Kita hanya ingin fokus, ingin solid, dan semua tetap pada satu barisan gitu. Jadi bukan hal lainnya. Oke, Mas Hensa, terlepas dari sanksi hari ini, apakah Anda lihat bahwa Ganjar ini sudah mulai berani untuk menunjukkan keinginannya nyapres karena memang ada konsolidasi yang sudah terbentuk di internal PDI Perjuangan, sinyalmen untuk mendukung Ganjar? Kalau saya berpegang tadi apa yang disampaikan oleh Mas Deddy, bahwa menurut Bang Deddy tadi belum ada sinyalemen ada internal partai yang berkonsolidasi. Jadi ini mungkin lebih karena niat atau mungkin ada backing yang sangat kuat di belakangnya Mas Ganjar sehingga dia berani untuk menyampaikan itu. Sebetulnya kan sebuah misteri lagi itu, Zilvia. Sebetulnya kemarin itu Mas Ganjar menyampaikan kesiapan dia itu ke siapa? Ke PDI Perjuangan atau ke partai lain di luar PDI Perjuangan. Kalau ke PDI Perjuangan kan itu artinya dia langsung stated to the point ke Ibu Mega dan Mbak Puan. Ibu Mega, Mbak Puan, ini ada saya Ganjar Pranowo yang juga siap. Jadi bukan hanya Puan Maharani ini yang siap gitu kan. Tapi kalau dia bilang dia bicaranya justru keluar partai politik, ini lebih seru lagi. Jadi kan istilahnya
ayo dong partai-partai politik, saya ini sudah siap loh mau nyapres, silakan Anda pindang saya hengkang. Gitu kan bisa jadi persepsi-persepsi publik di sana. Tapi Mbak Zilvia, selain Prabowo Subianto yang dicalonkan oleh Gerindra atau Anies Baswedan yang dicalonkan oleh Nasdem, nama-nama lain walaupun teratas ini masih usulan lembaga survei. Jadi Mas Ganjar ini teratas juga sebagai usulan lembaga survei, belum jadi usulan PDI Perjuangan. Minimal saya menerjemahkan hal ini dari perkataan Bang Deddy Sitorus tadi, bahwa memang belum ada konsolidasi internal untuk sebuah satu kata, satu nama untuk calon presiden 2024 nantinya. Oke, kita tunggu waktunya ya, karena waktunya juga yang akan menjawab apakah betul tidak ada konsolidasi tersebut atau apa sebetulnya sinyal yang ingin disampaikan dalam peristiwa yang kita lihat hari ini. Terima kasih Bang Deddy, Bang Noel dan juga Mas Hensa telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.